Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Hari ini kembali lagi bersama saya di Dev Channel akan membahas salah satu aplikasi yang lagi hot ya, yang lagi in, yang lagi rame. Nama aplikasinya P-Network. Beberapa orang banyak yang tahu. Ada yang sekedar tahu, ada yang sudah daftar, ada yang males daftar, ada yang sekarang ini yang dirasakan harap-harap cemas. Sebelum kita bahas aplikasi P-Network lebih lanjut ini, bagi rekan-rekan yang baru bertemu dengan Dev Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu dapat info-info terupdate di saat Dev Channel ini membahas tentang aplikasi penghasil cuan dan pembahas yang lainnya, yaitu bisnis, kuliner, jalan-jalan, olahraga, dan musik. Walaupun saat ini Dev Channel ini lebih fokus kelihatannya membahas di aplikasi-aplikasi penghasil cuan karena faktor X, nggak boleh ada keramaian dan segala macam, sehingga musik dan olahraga yang sifatnya massal itu tidak boleh dilakukan, atau yang berkerumun tidak boleh dilakukan. Oke, kita bahas lagi di aplikasi P-Network. Hari ini khusus saya akan membahas tentang info-info yang saya terima ya, info-info yang berkeliaran ya. Tak tahu ini infonya benar atau salah, tapi yang jelas ini kemarin saya dapat japri dari salah seorang pioner yang memberikan informasi ke saya ya. Informasi ke saya apa itu? Yaitu pertanyaan KYC sementara. Nggak tahu ya ini benar apa enggak ya, tapi saya coba bacakan saja ini. Saya coba bacakan saja. Siapa tahu kalau memang benar ya buat apa ya? Buat wacana buat kita juga yang pengguna P-Network. Kalau salah pun nggak jadi masalah ya, nggak usah dihiraukan. Saya yang sekedar dikasih informasi tersebut. Jawaban saya simpel, benar informasi ini apa gimana? Oh, informasinya dari grup. Oh ya sudah, karena itu bukan grup saya, bukan saya tidak mendapatkan dari orang yang mengundang saya. Jadi saya anggap sementara ini informasinya sekedar say hello aja. Tapi mungkin rekan-rekan pioner perlu tahu ini ya. Masalah nanti benar atau tidaknya itu terserah persepsi masing-masing ya. Terus yang jelas sekarang ini beberapa pioner ini, kalau ini benar adanya nih ya. Ini banyak yang cerita ke saya, cerita-cerita santai, yaitu tentang persiapan KYC yang menurut info sih sebentar lagi ya, entah itu kapan waktunya, kita kena giliran kapan masing-masing itu sama-sama belum tahu. Mereka tuh harap-harap cemas karena pada saat pendaftaran awal itu ada yang asal-asalan, ada yang pendaftaran awal itu tidak melakukan apa yang harus dilakukan pada saat itu. Contoh misalnya verifikasi nomor handphone atau verifikasi Facebook atau verifikasi email atau membuat lingkaran keamanan atau security circle ya, atau yang lainnya ya, membuat dompet segala macam. Mereka tuh belum, sehingga sekarang ini mereka mau melakukan itu ya biasanya bingung ya. Kenapa kok bingung? Karena sudah pikirannya aku belum itu gitu ya. Nanti kita bahas juga ini ya. Kalau ini infonya benar-benar real. Mereka bercerita ke saya langsung ini ya, ngobrol-ngobrol ringan sih sesama pioner ya, sesama pengguna aplikasi P-Network. Coba kita lihat WA yang beredar atau info yang beredar di teman-teman pioner ya. Ini nggak tahu ya benar atau salahnya ya. Nah, ini informasi yang beredar. Ini coba dilihat di sini, diteruskan, karena memang setelah saya di WA sama beliau, saya lihat ini pertanyaan, bunyinya pertanyaan pada KYC sementara. KYC sementara ya. Pertanyaan pada KYC sementara. Sekali lagi,
pertanyaan pada KYC sementara. Sebenarnya kalau dari judulnya saja ini KYC sementara ini saya sendiri ya, saya sendiri. Apa iya ada KYC sementara ini ya? Atau gimana ya? Atau mungkin karena bahasa saja ini ya, kita sama-sama enggak tahu ya. Tapi saya baca ini ya. Ini ibaratnya kalau orang ujian gitu ini belajar sama jawabannya ini apa ya biasanya? Kalau zaman sekolah dulu ini siap-siap kerpean kalau katanya orang Jawa ini ya. Nah, siap-siap soal yang keluar ini jawabannya begini gitu loh. Nah, kasarnya gitu kalau bahasa Jawanya itu kerpean ya. Ini saya lihat pertanyaannya ya. Saya bacakan artinya saja karena saya bahasa Inggrisnya ini kurang benar. Nanti daripada bertele-tele dan makin diketawain sama rekan-rekan semua ini ya. Coba ini ya, pertanyaan pada KYC sementara. Ini kalau bahasa Jawanya itu kerpean ya, bahasa Jawanya kerpean. Kalau bahasa Indonesianya itu kita ini sebelum ujian itu dikasih kisi-kisi, dan kisi-kisinya itu sebenarnya bukan kisi-kisi ya, bukan kisi-kisi pertanyaan. Justru ini sudah menjurus pertanyaannya gitu. Ini kalau diumpamakan sudah tahu duluan ya. Tapi ini sekali lagi untuk para pioner, betul atau tidaknya saya belum tahu karena saya dapatnya dari salah satu member pengguna aplikasi P-Network atau Pioner biasa disebut ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya, bahasa Inggrisnya silakan baca sendiri ya. Saya baca artinya saja ini. Ini pun dari beliaunya. Saya tidak mengartikan ini dan tidak mentranslate ibaratnya. Ini dari beliaunya. Pertanyaan pertama, dari negara mana kamu berasal gitu ya. Terus pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki paspor untuk lulus KYC gitu ya. Pertanyaan ketiga, apakah Anda memiliki KTP yang dikeluarkan pemerintah untuk lulus KYC gitu ya. Pertanyaan 4, bagaimana Anda sudah berkontribusi pada komunitas Pi? Pertanyaan selanjutnya kelima ya, apakah Anda berencana membuat aplikasi Pi di platform Pi? Pertanyaan keenam, apa yang akan dilakukan aplikasi Anda? Ya, pertanyaan ketujuh, apakah Anda berencana menjual layanan dengan imbalan Pi? Pertanyaan ke-8, apakah Anda berencana menjual layanan dengan imbalan Pi? Nah, ya, sama ini ya. Ini bukan ke-8, berarti ini sama pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, layanan apa yang Anda rencanakan untuk dijual untuk Pi gitu ya. Mungkin memang kalau bahasa Inggris diartikan bahasa Indonesia ini artinya nih agak sedikit janggal didengarkan ya. Tapi Anda yang pandai bahasa Inggris ya dilihat saja ini ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Anda akan membelanjakan Pi di aplikasi Pi? Pertanyaan selanjutnya adalah, apa cara lain yang Anda rencanakan untuk berkontribusi pada ekonomi dan dalam aplikasi Pi? Itulah pertanyaan-pertanyaan sementara. Informasinya loh ya ini ya. Tapi saya tetap bilang sama rekan-rekan, informasi ini belum tentu benar ya, karena saya sendiri, khusus untuk saya tidak mendapatkan dari pengundang saya. Saya dapatnya dari teman sesama pengguna aplikasi P-Network. Saya hanya membacakan ini. Takutnya ini kalau benar, minimal kan menguntungkan bagi Anda yang mendengarkan atau melihat video ini ya. Setidaknya buat kerpean. Kalau salah, ya memang ini belum tentu benar. Saya hanya membacakan ya. Dibuat santai aja ya, dibuat santai ya kita. Ini jawaban-jawabannya versi informasi yang saya terima ya. Ya simpel ya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Terus Anda apakah punya paspor? Kalau Anda punya paspor ya silakan klik yes. Kalau tidak punya ya no, gitu aja. Anda punya KTP? Yes, gitu aja ya. Ini simpel ya. Pokoknya bocorannya itu tadi ya. Bocorannya itu tadi ke saya. Terus menurut saya benar apa enggak? Saya nggak ngomong benar dan saya juga nggak berani ngomong salah ya. Saya nggak ngomong benar dan saya juga nggak berani ngomong salah karena informasinya begini ya. Ini ya. Jadi ini informasi yang saya terima. Kalau salah atau benar kita lihat nanti ya. Terus teman-teman pioner ini pada bingung semua. Mau pelaksanaan KYC nanti bagaimana? Karena saya belum melengkapi semuanya. Karena ini sama-sama ya. Kalau ini antara benar dan tidak karena semua melakukan ini. Bagi Anda
para pioner, perhatikan ya, untuk semua pioner. Yang pertama, harus memverifikasi nomor HP atau FB. Ya, harus memverifikasi nomor HP atau FB. Ini kalau dari statement ini sebenarnya nomor HP atau. Jadi salah satu boleh. Kalau saya loh ya, saya dan beberapa teman-teman saya yang sering nongkrong sama saya, yang sering ngobrol tentang P-Network sama saya bilang, mending yang kita verifikasi adalah nomor HP terlebih dahulu. FB-nya tidak usah terlebih dahulu. Kenapa? Karena rata-rata namanya di FB itu beda dengan identitas kita asli. Ya. Kalau ataupun sama, biasanya itu singkatan. Kalau di FB itu tidak mungkin nama lengkap sesuai nama kita yang panjang, kecuali nama kita pendek ya. Misalnya cuman satu kata gitu. Ya sudah, misalnya Dev, ya Dev gitu. Tapi kalau Dev Dava Channel Production apa loh, nggak mungkin nama FB kita itu sepanjang itu gitu ya. Takutnya nanti pada saat KIC ternyata bermasalah gitu kalau saya loh ya. Jadi untuk lebih amannya memang kita verifikasinya nomor HP, itu versi saya. Tapi beberapa teman-teman banyak yang verifikasi HP dan verifikasi FB. Tujuannya nanti kalau ada ganti HP segala macam, loginnya itu katanya lebih cepat dan lebih lebih akurat, nggak ribet gitu saudara. Yang kedua, ini yang perlu disiapkan dari sekarang bagi Anda yang masih belum melakukan loh ya. Anda yang masih belum melakukan ini harus membuat lingkaran keamanan. Security circle, harus itu. Ya, harus membuat security circle ini ya. Kenapa? Karena dari awal kita download aplikasi P-Network, semenjak 3 kali 24 jam kita laksanakan klik petir itu, dikala 3 kali 24 jam sudah kita lalui, itu nanti kita di saat klik petir itu akan ada perintah bikin security circle gitu ya. Seperti saya bahas di pembahasan video-video sebelumnya, makanya saya sarankan yang paling enak itu security circle-nya itu adalah orang-orang terdekat kita, keluarga atau teman yang dekat dengan kita. Jangan orang yang tidak kenal. Itu kalau saya ya. Kalau ada yang lain itu asal pokoknya ngisi ya silakan. Tapi kalau ke Vevet, ya ini ya, ke Vevet, maksudnya apa? Bang, saya ini nggak pakai itu bang, nggak pakai nyebarin informasi ini bang, saya main solo bang. Oh ya terserah, kalau main solo Anda untuk bikin security circle ini nggak bisa dari kontak Anda, dari jaringan lingkaran Anda sendiri, otomatis Anda pakainya kontak HP yang Anda simpan gitu ya. Dan pastikan yang Anda simpan ini teman-teman Anda ini juga sudah sudah daftar P-Network, sudah menjalankan P-Network walaupun itu bukan dari tim Anda atau mungkin bukan pengundang Anda. Ya, tapi dia ikut. Contoh misalnya tetangga saya sudah ikut P-Network duluan lewat orang lain, saya ikut P-Network lewat teman SMP. Tetapi saya enggak pakai member ini, enggak pakai menyebarkan informasi tentang P-Network, sehingga saya untuk melakukan security circle-nya akhirnya pakai nomor-nomor tetangga tadi itu. Bisa itu ya. Tapi saran saya enak minimal Anda segera untuk mereferensikan pada 5 orang. Ya, itu ya. Saya jawaban singkat-singkat aja ini. Terus yang selanjutnya, nomor 3, harus membuat menu transfer. Ya, ini ya, harus membuat menu transfer. Kali ini pertama oke, sudah. Ya, kedua oke. Sekarang yang ketiga, harus membuat menu transfer ya. Membuat menu transfer. Ya, itu pun segera, nggak usah pakai lama ya. Makanya jangan ditunda-tunda. Informasi apapun, misalnya saya dengar misalnya harus membuat menu transfer, saya bikin aja. Harus membuat ini, saya bikin aja. Nggak usah pakai lama. Kenapa? Takutnya nanti ada informasi-informasi yang lain kita ketinggalan lagi ya. Semakin banyak ibaratnya gini loh. Jangan menumpuk-numpuk PR gitu loh kasarannya ya. Nggak usah dibikin ribet lah, nggak usah dibikin ribet. Toh ini kan di P-Network sebenarnya kita ini kan tugasnya cuma ngeklik petir 1 kali 24 jam itu ya. Kalau ada informasi bikin menu transfer ya bikin aja, kan nggak ngapa-ngapain lagi. Bikin ini ya bikin aja, sudah kayak gitu ya. Ini segera dikondisikan. Ini saya sampaikan bagi yang belum ya, bagi yang sudah ya nyantai aja nunggu informasi lebih lanjut. Yang keempat, ini harus membuat dompet wallet.
ya, dompet wallet di Pi Network ya. Perhatikan nih, membuat dompet wallet di Pi Network itu ada cara-caranya. Terus mudah kok sebenarnya, nggak sesulit yang Anda bayangkan. Tapi jangan meremehkan ya. Nggak sesulit yang Anda bayangkan untuk proses bikin dompet walletnya, tapi jangan diremehkan. Karena kalau diremehkan bisa jadi nanti perasa sandi Anda itu hilang ya, maksudnya itu karena tidak Anda save, tidak Anda simpan, bisa jadi nanti bahasa orang Jawa itu ketelisut ya, jangan sampai ya. Itu nanti cara-cara untuk bikin semua itu sudah saya siapkan kok di deskripsi video ini ya. Jadi Anda tinggal kopas saja, nanti sudah beres itu ya. Itu ya. Selanjutnya sekarang nomor 5, nama harus sesuai KTP. Nah, ini sepele tapi ini bikin heboh Pertanyaan ini banyak loh tentang nama harus sesuai KTP. Sehingga sekarang rame-rame gimana caranya proses ganti nama. Wah, saya enggak berani. Ada teman tanya, "Om, proses ganti nama gimana, Om?" "Bang, ganti nama gimana, Bang? Bikin tutorialnya, Bang." Saya nggak berani. Kalau Anda pernah melihat tutorial itu di yang lain, silahkan. Jadi saya pun di tim saya yang tanya gitu ke saya, entah itu bapak, ibu-ibu, "Om, tolong Om, bikinkan gimana caranya kita ganti nama, Om." Saya nggak berani, ya. Takutnya nih malah salah, kita malah nggak enak lah ya, karena mereka sudah bahasanya itu sudah nambang, sudah mining berapa bulan ini itu ya. Jadi kalau nama ini penting ya, dulunya biasanya itu di saat daftar pertama, karena wajar ya, karena apa sih ini, ngisi aja namanya di bahasa Jawa itu diaur aja pokoknya, sak tepake katanya orang Jawa itu, diisi siapa gitu. Sehingga setelah ada informasi ternyata itu bla bla bla, nanti akan ada KYC, nanti main itu tuh bulan Desember, segala macam informasinya loh. Bingung sekarang ini proses KYC. Wah, ganti nama gimana, karena ternyata saat KYC itu nama harus sama. Bahkan jangankan gitu, informasi loh, isu loh ya, nggak tahu benar atau salah ini ya. Isunya itu namanya harus huruf kapital semua. Wah, ini juga bingung ini, karena ada teman yang hurufnya nggak kapital, termasuk di salah satu akun keluarga saya hurufnya ya normal, depannya huruf besar gitu aja. Terus di tengah-tengahnya huruf kecil, nanti awal kata itu huruf besar lagi, kayak gitu. Kalau KTP kan atau nomor induk kependudukan, di namanya itu biasanya kan huruf kapital semua, kayak gitu ya. Itu pun banyak ini, ada yang di KTP-nya itu ada penulisan itu gelar, terus nulisnya di sini nggak pakai gelar. Jadi macam-macam ya ini ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Jangan buru-buru ganti-ganti ya. Tanyakan pada pengundang Anda aja ini ya. Untuk nama ini saya nggak berani nggak berani bilang apa-apa ini, karena ini Anda yang tahu pada saat daftar, kan Anda yang tahu ya ini ya. Terus berikutnya nomor 6. Tulisan dan foto di KTP harus jelas dan terang atau terang. Jadi pastikan informasinya ya, KTP kita itu kondisinya masih bagus ya. Kalau KTP kita itu memang sudah buruk, katanya orang Jawa, sudah kabur, tulisannya itu kabur ya, atau sudah nggak kelihatan, ada hilang di poin-poin tulisannya, ya saran saya sih mending minta ganti aja ke Dukcapil ya, ngurus aja, ganti aja, daripada nanti pas KYC nanti Anda bener-bener itu ya, pas bener-bener saat ada KYC itu ternyata memang akan membuat Anda nanti gagal, kan sayang itu ya. Terus jika nomor 1 sampai dengan 6 tidak dilakukan, hasil koin Anda tidak bisa di-withdraw atau diuangkan. Nah, ini kalimat ini yang bikin teman-teman semua harap-harap cemas, galau ya. Kenapa? Biasanya ada salah satu di syarat ini yang bikin was-was ya, Pertama yaitu tadi,
Karena mungkin FB, ada yang verifikasi FB, ternyata FB-nya itu beda dengan namanya. Ada yang bilang enggak apa-apa, ada yang bilang harus sama ya. Jadi kita ini sama-sama masih apa ya? Ya belum tahu ya, belum tahu. Makanya kalau saya sih ngambil safety-nya ya HP aja gitu ya. Ya ini ya, berurutan semua ini perlu Anda apa ya? Perlu Anda ketahui dan perlu saya ketahui. Saya pun praktek ini juga sama tim saya semua juga praktek ini. Jadi bagi Anda yang masih belum melakukan keenam-enamnya ini, tutorialnya sudah saya siapkan di deskripsi video ini ya. Gak usah sungkan-sungkan, langsung merapat. Langsung aja lakukan tahapannya step by stepnya pelan-pelan. Gak usah buru-buru ya. Gak usah bingung. Kalau bahasa Jawa nggak usah gopoh. Kalau bahasa guyonan teman-teman nggak usah panik attack ya, nggak usah panik ya. Lakukan aja satu persatu. Kalau memang belum verifikasi nomor HP atau FB silakan. Kalau mau verifikasi FB, kalau belum verifikasi nomor HP silakan. Kalau belum membuat lingkaran keamanan silakan bikin. Kalau belum membuat menu transfer silakan bikin. Kalau belum membuat dompet silakan segera bikin. Kalau nomor 5 dan 6 ini sebenarnya bukan membikin, tapi sudah terkondisi sejak awal. Gitu ya. Dan bagi Anda yang belum gabung P-Network, ya, masih ada kesempatan untuk ikut P-Network mining ini ya. Masih ada kesempatan karena dengar informasinya sekali lagi ya, kalau saya masih sesuai informasi yang saya terima, nanti di saat bisa dijual belikan, nanti di saat mainit ya, ini sementara penambangan ini dihentikan terlebih dahulu ya, Jadi misalnya Anda nanti, saya nggak mau ikut Pi, nunggu nanti bisa mainit enggak. Kalau bisa mainit nanti baru saya mau gabung. Nah ini sekedar informasi juga. Kalau Anda nunggunya nanti setelah mainit ya, setelah bisa setelah beredar sudah bisa diperjualbelikan, maka penambangannya sementara katanya akan dihentikan terlebih dahulu. Nah ini ada kesempatan ya, sebelum nanti di mainit dan ini sebelum KIC ya, silakan Anda daftar. Kalau bingung daftarnya gimana? Bang, saya nggak punya pengundangnya. Gampang, saya siapkan linknya di deskripsi video ini, termasuk tutorial cara pendaftarannya gimana juga. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, pakai aja kode referral itu ya. Tapi kalau Anda sudah punya pengundang, pakai kode referral pengundang Anda silahkan. Gitu ya. Demikian informasi ini, mudah-mudahan berguna bagi Anda semua. Salam sehat dan sukses selalu.